Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Krishna Wijaya. Saya adalah guru di SDN 1 Mrengis, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada kali ini video yang saya buat ini yaitu untuk yang pertama, tujuannya mewujudkan motivasi dan merdeka belajar pada guru. Terus pertanyaan yang akan saya jawab di sini yaitu durasinya 3-5 menit yang menjawab tentang hal baru apa yang saya pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar pada sesi yang pertama ini. Baik, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologinya, yaitu berupa dalam diri kita sendiri, baik itu makanan, minuman, ilmu, itu yang terfokus kebutuhan dasar pada diri kita sendiri. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yaitu pada waktu kita mengajar kita menginginkan rasa keamanan terhadap diri kita dalam menjalankan profesi kita sebagai guru. Yang ketiga adalah kebutuhan relasional, yaitu kebutuhan kita di dalam masyarakat itu kita memiliki peranan atau menjadi kelompok di dalam masyarakat tersebut, dan kita bisa menyusun strategi di dalam kelompok tersebut untuk membawa perubahan di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu, yang keempat itu kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri, bagaimana kita meningkatkan harga diri kita dengan cara mengupgrade ilmu, terus melalui webinar atau seminar diklat, belajar dengan terus berkelanjutan seperti itu untuk memperbesar harga diri kita sebagai manusia pada lingkungan kita. Yang ketiga yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu aktualisasi di mana kita sebagai manusia, sebagai guru, bagaimana cara kita untuk mengaktualisasikan, menerapkan apa yang telah kita pelajari di dalam kehidupan itu. Manusia termotivasi mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dirinya sendiri, yaitu nilai, emosi, keinginan akan menghasilkan nanti tujuan, respon, dan konsekuensi atau umpan balik. Yang ketiga, guru termotivasi akan berdampak satu, menanggulangi stres. Yang kedua, dapat meningkatkan gairah kerja. Yang ketiga, dapat meningkatkan atau memotivasi dirinya untuk kreativitasnya supaya lebih meningkat di dalam pembelajaran. Yang keempat, murid yang termotivasi akan berdampak seperti apa? Yang pertama adalah hasil pembelajarannya lebih meningkat dibanding sebelumnya. Karena apa? Murid yang termotivasi akan meningkatkan pembelajarannya, baik itu secara gaya belajar maupun kemampuan belajar di dalam dirinya sendiri. Itu. Yang ketiga, tahan terhadap kesulitan yang diberikan oleh guru ataupun di dalam pembelajaran. Jadi murid yang termotivasi itu dari dirinya sendiri akan termotivasi untuk belajar, menggali potensi apa yang ada dirinya sehingga tahan terhadap kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran tersebut. Itu. Terus yang ketiga adalah merdeka belajar, yaitu kita harus bagaimana dalam mewujudkan merdeka belajar, yaitu komitmen pada tujuan. Kita secara kontinu berkomitmen terus-menerus terhadap apa yang nanti akan menjadi tujuan utama dalam visi misi yang dijalankan di sekolah. Yang kedua, refleksi berkala. Setiap pembelajaran kita akan melakukan refleksi secara kontinu di akhir pembelajaran, yang mana nanti akan mengetahui seberapa jauh tingkat kita merefleksi atau tingkat kita memberikan pembelajaran kepada diri siswa atau diri peserta didik supaya nantinya terjadi perbaikan-perbaikan yang akan dijalankan. Terus mandiri pada cara, yaitu nanti dengan adanya merdeka belajar ini anak akan mandiri secara pribadi melakukan hal-hal yang nantinya tanpa disuruh, tanpa diperintah oleh guru, mereka sudah bisa mencari keinginan sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan di situ.
Terus yang kedua yaitu bahwa lembar LK1 membantu saya sebagai guru untuk merefleksi diri saya, kebutuhan saya, mengenali kebutuhan diri saya, apa yang saya butuhkan selama ini, supaya nanti dalam hal merencanakan segala sesuatu, kebutuhan diri saya itu terpenuhi dulu, baru nanti ketika action atau pelaksanaan, kebutuhan-kebutuhan tersebut akan mendukung, atau aset-aset tersebut akan mendukung diri saya untuk mencapai tujuan atau terlaksananya program-program tersebut menjadi lebih baik. Ya, yang kedua yaitu mencari dukungan dan sumber daya. Yang saya maksud di sini sumber daya itu meliputi 7 aset yang ada di dalam sekolah, mulai dari aset manusia, aset fisik, aset finansial, aset politik, aset dan aset-aset politik dan aset-aset lainnya. Tuh. Oke. Yang mana nanti sumber-sumber daya tersebut akan mampu menumbuhkan motivasi saya menjadi seorang guru. Lantas yang terakhir yaitu bagaimana menumbuhkan motivasi kepada guru. Nah, yang pertama yaitu memetakan kebutuhan diri, menyusun tujuan mengajar, strategi umpan balik yang berkelanjutan. Kalau kita berpraktek kepada siswa, yaitu yang pertama melakukan diagnostik, asesmen diagnostik baik di awal atau mungkin di prosesnya. Yang kedua adalah menyusun atau memandu murid menyusun tujuan belajar secara mandiri, strategi umpan balik yang berkelanjutan juga. Nah, itu adalah yang menjadi motivasi kita untuk memotivasi diri kita supaya kita bisa memiliki semangat mengajar yang tinggi, tidak mudah stres dan sebagainya. Itu, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Rekan guru semuanya di Indonesia, mari kita belajar bersama-sama. Jangan putus harapan, putus semangat untuk mengembangkan ilmu kita, supaya kita menjadi guru yang profesional, guru yang mandiri, guru yang merdeka belajar, menentukan pembelajaran kepada siswa kita di tingkat pendidikan non formal, PAUD sampai perguruan tinggi. Mari kita belajar bersama-sama supaya nanti masa depan Indonesia ini menjadi lebih cerah, lebih maju, dan untuk mengawal ini kita perlu dari dukungan seluruh guru di tanah air untuk menjadi lebih hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.